praktisi spesialis pengaturan tulang terkenal yang menggunakan metode perawatan tradisional Tiongkok, Master Chris Leong telah membuka gerai andalan pertamanya di Jakarta, Indonesia. Gerai CLM Method Titar yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini dibuka dan diresmikan oleh Dr. Haji Wiranto, SH, SIP pada Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Dalam grand opening tersebut, Bapak Wiranto yang didampingi Chris Leong secara simbolis menggunting pita sebagai tanda dibukanya CLM Method Titar cabang Indonesia. Acara yang berlangsung dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat di pandemi COVID-19 ini juga dihadiri oleh Bapak Judi Kristanto sebagai partner sekaligus Direktur Utama PT CLM Indonesia dan Peter Taslim yang merupakan atlet dan aktor Indonesia. Selamat siang dan pagi kepada semua media, dengan ibu-ibu, bapak sehat sejahtera. Saya adalah Chris Leong. Saya mengucapkan terima kasih boleh bukan rasmi hari ini ialah hari yang terbaik sekali, ialah 3 Jun 2021 pun double kita panggil kembar anniversary. Hari ini pun hari nikah. Saya hormat Bapak Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, untuk hari ini membukakan rasmi sebagai partner sekaligus Direktur Utama ialah Pak Judi. So, dan rakan-rakan media dan anak-anak buah saya, masih dan juga fans dan siaran World. Kita ini cawangan untuk antarabangsa ialah ke-13 dari Brunei, Singapura, Romania, Kanada, Pakistan, India, Hong Kong, berata-rata dunia pun ada sekarang pun boleh dapat menjejak ke Indonesia. Tadi Pak Wiranto pun minta bantuan dari saya, dia beritahu dengan keadaan sakit lutut. Tadi tengok Pak Wiranto jalan pun ada sakit macam tak seimbang. Disebabkan dia punya doktor beritahu akan operation tukar besi next week, minggu depan. Lepas tu dia pun tanya saya punya advice, nasihat macam mana. Lepas tu saya pun dengan dia buat adjustment dengan Pak Wiranto. Lepas tu kalau buat, dia pun rasa lega dengan dia jalan, tidak berhenti rasa leganya. So bagus. Disebablah dia dulu adalah askar. Dia beritahu dia dulu askar muda, tujung dari payung tujung, dan landing tak seimbang, dua kaki ke tepi menyebabkan lutut dia tersedia dari muda. Sebelum itunya, macam mana kita nak cek dia punya beratus kebaikan, sebelum kita lutut naik hanya 90 darjah saja. Kalau memang 90 darjah, ini panggil dia posisi lutut sudah tersangkut. Lepas sini sakit sekali. Lepas tu lurus tekan sini. Wah, rasanya macam pedih dengan macam nak rasa patah. Lepas tu saya akan usik dia kiri kanan. Pak Wiranto dia lutut boleh lebih kurang 3-4 jari dari dada. Lepas tu tekanan depan lagi pun rasa tidak sakit lagi. Dia pun Pak Wiranto mantap. Lepas tu dia bagi ibunya mesti mau cuba. Lepas tu istrinya pun ada sakit macam kepala, bau, tangan berat, atau selalu tak selesa dekat leher dengan bau. Lepas apa yang saya buat untuk manipulasi untuk bau dengan leher, tarik telinga. Ini tarik telinga, banyak orang apa maksudnya tarik telinga, bukan nakal. Tarik telinga, sehingga ada 3 salah. Yang pertama, oleh ke atas, kedua, ketiga. Macam ada sinus, mata kabus atau penuh kepala atau bagian lebih disebabkan sumbat dekat telinga, sini ada 3 salah yang penting. Kalau dekat pun, nanti saya akan rasa panas dan mengalir darah. Lepas tu tengok barang dengan dia punya leher pun ringan. Mungkin nanti pun boleh cuba saya tarik dia telinga. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Wiranto. Dia sudi awal-awal sudah datang ke Patik CM sini. Dia cakap
Dia masih Pak Chris datang sini menyumbang, menolong banyak orang Indonesia. Dia tanya saya, bila nak untuk menyebarkan ke lain ini daripada Jakarta, macam lain tempat dia cakap mesti. Sebab saya pun pernah cuba Pak Chris punya treatment berapa tahun, 4 tahun yang lalu. Dia merasa bangga, hebat dia, cakap selalu kita akan tolong. Lepas itu dia akan support, menolong atau apa-apa masalah, dia boleh melanjutkan menolongkan kita. Harap satu hari masa, harap Chris Leong akan beratur-atur tempat ada praktik CRM. Untuk CRM method yang bagus sekali untuk apa ialah pakar, kita panggil pakar tulang. Macam kita ada pakar saraf, pakar otot, biasanya saya pakar tulang. Pakar tulang ialah yang penting untuk menyusunkan posisi 206 unit tulang ke tempat yang asal. Biasanya kita ada biasanya kita ada 3 bahagian. Ada 7 bahagian yang selalu cedera atau tak selesainya. Yang pertama, biasa banyak orang adalah sakit leher. Kalau sakit leher menyebabkan migraine, headache, atau tangan kebas, atau sakit dada atau sakit jantung disebabkan leher ini pertama. Keduanya bahagian bahu. Macam mana orang bahu tidak boleh makan, macam bahu beku, itu disebabkan posisi lari. Ketiganya macam tenis elbow, off elbow, tak rawat, lurus bengkok atau apa. Keempat ialah tangan dengan jari. Kelima ialah pinggang sakit atau slip disc ataupun ini menyebabkan selalu sakit pinggang. Keenam ialah lutut, main bola sepak, football, tersenyum, tak boleh sampai istilah masalah. Keenam ialah ankle. Ini 7 bahagian yang selalu banyak orang ada masalah. Apa yang kita buat untuk menyusunkan balik ke tempat asal? Kalau Malaysia, kita pun ada 5 cawangan. Ini adalah cawangan pertama, flagship yang kita panggil flagship di Jakarta. Untuk Jakarta, sebab banyak orang pun sama juga. Dulu saya pergi merata-rata dunia, saya tengok memang orang Masaleh, orang Cina, orang Melayu, orang India, dia punya tulang ada bezanya. Sebabnya 201 tahun saya pergi merata-rata dunia untuk membuat rawatan itu semua. Dan akhir saya pada 3 tahun semua rata-rata tempat dunia orang pun sama, sakit leher, sakit pinggang. Hanya perbezaannya ialah dia punya kaum berlainan, makanan berlainan, atau dia punya badan besar, kecil, tinggi atau rendah. Tapi saya suka sekali untuk Indonesia. Saya boleh nampak macam satu keluarga, mama ada masalah, sekeluarganya anak 4-5 datang sekali untuk bagi semangat untuk anak. Ini saya rasa tapi menjaga keluarga itu yang saya boleh rasakan. During ini pandemik, asal suka sikit, kita pun patuhi dia punya peraturan. Yang penting sekali ialah SOP, mesti ada jarak selamat. Lepas tu mesti mau jangan kontak body atau pakai mask dengan cuci tangan. Untuk ini kita perkhidmatan ada banyak berhubungan badan dengan badan atau sentuhan badan. Yang kita selalu ada pakai itu macam PPE untuk melindungi sendiri dengan melindungi pesakit-pesakit ini. Itu yang kita apply during pandemic. Dan kita tidak akan rawat terlalu banyak orang, dan kita sebelum buat rawatan mesti buat PCR test dulu untuk mengujikan negatif. Kalau bukan, harap kita pun sama-sama sekerja kuat-kuat angkatkan ini COVID-19 nombor ke kosong, rendahkan nombor saja. Apa yang kita patut mesti ikut SOP. Macam hari ini kita berada di Jakarta untuk angkat jadikan satu flagship praktik di sini dulu. Lepas tu pun banyak anak untuk anak-anak buat untuk belajari. Macam dari online, dia dah belajar dari online. Jadi pandemik tidak boleh datang ke Malaysia untuk belajari. Dia belajari dekat online dengan saya. Lepas tu ini aktor yang famous. Ini yang kita punya abang ialah Joe Taslim. Joe Taslim punya abang. So abang Joe Taslim, dan dia juga adalah satu
orang-orang yang terkenal di Indonesia. Dia dulu mewakili Indonesia dalam judo, pakai banyak tingkat-tingkat emas, kasih tingkat emas, dan dia sport yang apa. Sebab dia kenapa nak belajar ini, dia pun banyak cedera. Sini operasi, sana operation, sana besi, sana. Dia pun rasa, dia pun banyak cedera, tengok badan, wah tegak macam Arnold Schwarzenegger. Tapi banyak cedera punya. Dia sebab satu orang ragawan yang full time untuk berkhidmat untuk negara yang angkat nama dan bagus sekali. Tapi dia punya price to pay dia banyak kecederaan sendiri. Dia pun merasa kalau dulu saya tahu ini ilmu, saya akan boleh belajari, boleh menolong banyak kawan-kawan sekawan dia. Mungkin saya cakap satu dua sebelum macam mana kenal saya lepas Pak Friedman macam mana. Halo, selamat siang. Nama sekarang Pak. Peter Taslim. Saya Peter Taslim. Saya kenal Sifu Chris 2 tahun yang lalu. Sifu Chris, 3 tahun yang lalu. Sifu Chris pernah bantu saya. Saya punya masalah saraf kejepit. Sewaktu saya latihan untuk SEA Games 2011, saya latihan di Jepang, saya cedera saraf kejepit di leher. Itu menderita sekali. Setelah saya ketemu Sifu Chris, tulang leher saya dibenerin, ditarik, tulang saya diperbaikin, itu sangat lega sekali. Setelah itu lega sekali, tidak merasa semutan lagi, tidak ngilu-ngilu lagi. Dan saya lihat Sifu banyak bantu orang. Ketemu di mana jalan orang sakit dibantu. Itu yang saya suka sama Sifu. Rasa dermawan, rasa kemanusiaannya tinggi sekali. That's why kenapa saya mau belajar, karena ini ilmu yang tidak gampang, yang bila mana jika saya belajar, saya bisa juga membantu orang, membantu minimal sama teman atlet atau olahraga yang lain atau orang lain. Itu aja. Saya atlet Indonesia pertama kali saya SEA Games tahun 97. Selama 14 tahun saya di judo, saya sudah menyumbang 3 emas, 1 perak, 2 perunggu. Terakhir pertandingan saya SEA Games itu 2019, tapi saya cabornya kuras, bukan judo. Karena ada pengurus kuras untuk meminta saya untuk membantu untuk pertandingan di kejuaraan kuras. Pada waktu itu saya memang sudah pensiun. Dari terakhir 2011 saya sumbang emas judo di Indonesia untuk SEA Games. Saya pensiun, tapi karena diminta untuk mewakili Indonesia lagi di cabang kuras, itulah sama. Kuras itu bantingan, tapi tidak main bawah. Kalau judo lengkap, main bawah, patahan, kuncian. Kalau kuras cuma bantingan. Nah, waktu 2019 saya disuruh ikut SEA Games, saya nyumbang dari perunggu. Dan sisi lain juga saya juga ada beberapa main film, 7 film saya sudah pernah main. Skarmat, Krisya, film terakhir saya sama adik saya Hit and Run, film drama, ini bisa cinta lihat ini, cerita cinta, dan beberapa film Krisya juga saya pernah ada main juga. Jadi ya saya belajar terus, hidup ini belajar, termasuk sama Sifu Chris saya belajar.